Dalam memulai wirausaha, kita harus melakukan persiapan, yaitu pertama, rasa optimis yang mencakup mental dan tekad yang kuat. Kemudian disiplin dan belajar dan kreatif. Hal kedua adalah kita harus mengenali bisnis yang akan kita jalankan dan apakah sesuai dengan keinginan kita. Serta kita harus memperhatikan juga risiko-risiko pada bisnis tersebut. Hal ketiga adalah fokus dan pengendalian diri, yaitu kita harus tetap fokus, sabar, berdoa, dan terus berusaha. Dan usahanya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Hal keempat adalah ekosistem bisnis, yaitu kita harus pelajari suplai bahan baku, produksi yang akan kita jalankan, distribusinya, dan pasar yang akan kita tuju. Sehingga kita harus membuat rencana bisnis yang matang. Hal kelima adalah modal,
yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang akan kita jalankan, dan bila kita pinjam kepada bank, maka kita harus pertimbangkan kemampuan membayar hutang. Hal keenam adalah tindakan atau action, yaitu berupa perencanaan bisnis, tindakan, dan evaluasi secara berkala. Bapak Ibu, mari kita bahas pengertian ekosistem usaha. Dimulai dari bagian hulu atau sering disebut produsen, baik di sektor pertanian, industri kecil, jasa, dan keuangan. Misalnya, para petani atau juga para pembuat kue. Bagian hulu atau produsen kemudian melakukan penjualan kepada bagian tengah atau juga sering disebut sebagai distribusi atau distributor, baik berupa koperasi maupun sebagai pengepul. Kemudian bagian tengah atau distributor menjual produknya kepada bagian hilir atau pasar. Apakah itu berbentuk pasar induk, apakah pasar biasa, supermarket, bahkan warung. Nah, bagian hilir atau pasar ini yang kemudian melakukan transaksi penjualan barang kepada pembeli. Bila usahanya kecil, maka bagian hulu dapat juga menjual barangnya langsung kepada pembeli. Atau juga bila menggunakan media online, maka bagian hulu atau produsen dapat langsung menjual barangnya kepada pembeli. Sama halnya dengan bagian tengah yang bisa langsung menjual kepada pembeli. Berikut ini adalah persiapan memulai wirausaha bagi pemula, yaitu pertama, riset produk. Riset produk dalam wirausaha dibagi menjadi dua, yaitu online, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Dan secara offline, biasanya dilakukan oleh konsumen yang memiliki banyak pengalaman, seperti mencari supplier singkong, ikan, dan lain-lainnya. Langkah kedua adalah memilih supplier. Jika kita memulai berbisnis, pilihlah supplier yang memiliki lokasi strategis untuk menentukan waktu yang efisien dalam mengolah produk kita. Kemudian, harga yang terjangkau dan yang variatif supaya kita bisa menentukan harga produk yang akan kita jual. Langkah ketiga, ketentuan harga, yaitu riset harga pasar dapat dilakukan dengan cara menawarkan atau memberikan produk ke calon konsumen untuk tahu kemampuan konsumen dalam membayar produk kita. Langkah keempat yaitu pemasaran. Pemasaran dalam bidang bisnis dibagi menjadi dua, yaitu secara online meliputi akses internet atau lewat media sosial. Dan berikutnya secara offline, kita mulai dari pasar gratis atau berbayar, ya, atau juga kita berjualan di pasar kaget atau Car Free Day. Langkah kelima, tempat usaha. Tempat atau lokasi usaha dapat ditentukan lokasi yang bagus dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu kepadatan penduduk, penghasilan penduduk,
tempat strategis, perizinan, dan kebersihan serta keamanan. Jadi, rangkuman dari persiapan memulai wirausaha bagi pemula adalah: pertama, kita mempersiapkan karyawan, yaitu manajemen, staf, dan juga kerjasama tim yang baik. Faktor kedua adalah produk, yaitu yang bisa dijadikan solusi bagi konsumen, misalnya produk barang ataupun produk jasa. Produk berorientasi pasar agar bisnis bisa berkembang dan sukses. Faktor ketiga adalah harga. Strategi tentukan harga yang sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Kadang konsumen membeli produk dengan harga mahal untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Faktor keempat adalah tempat usaha atau cara strategis dalam menjual. Menentukan cara strategis untuk menjual produk dengan cara: pertama, retail atau offline. Kedua adalah dengan menjual secara online maupun via media sosial. Faktor kelima adalah promosi, yaitu kita harus fokus pada solusi kebutuhan pangsa pasar atau konsumen, dan berikan strategi penawaran yang baik dan menarik. Kadang kita ingin tahu apa kunci sukses dalam wirausaha. Mari kita lihat faktor-faktor berikut ini. Pertama, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ketika kita mulai bisnis, kita cari contoh sukses yang ingin kita tiru. Jika kita telah menemukan contoh usaha yang sukses, maka kita bisa gunakan sistem ATM tersebut. Hal kedua adalah kerjasama, yaitu diperlukan untuk berpikir bersama tentang risiko, strategi bisnis, kontrol, dan menempatkan modal. Hal ketiga adalah efisiensi dan efektivitas waktu. Lakukan bisnis kita secara maksimal. Gunakan tenaga dan waktu secara disiplin. Terutama di awal bisnis, kita masih belum mampu untuk membayar karyawan, sehingga kita menggunakan tenaga kita sendiri. Hal keempat adalah rekrut karyawan. Untuk penerimaan karyawan harus dicek secara hati-hati, karena dibutuhkan karyawan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan bidangnya. Para karyawan juga ikut berpartisipasi dalam pencapaian visi dan misi bisnis. Bisnis kita sukses dikarenakan produktivitas karyawan yang baik dan memuaskan. Oleh karena itu, penilaian kesuksesan berdasarkan bagaimana memilih karyawan dengan hati-hati. Hal kelima adalah memanfaatkan teknologi. Gunakan perkembangan teknologi modern dalam memasarkan produk. Kita bisa gunakan aplikasi yang ada di smartphone, seperti media sosial, e-commerce, dan website. Dengan penggunaan teknologi dapat bermanfaat sangat bagi produk, supaya produk kita bisa dikenal. Hal keenam adalah hindari perang harga, karena kita adalah pengusaha baru dan kita juga pasti kalah dengan pesaing yang lama. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara menjelaskan kualitas produk kita dengan baik, lalu tunjukkan kelebihan dari